Selamat datang di Budi Santoso Channel. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah video yaitu tentang penghemat listrik yang dari kapasitor. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi teman-teman semua silahkan untuk tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan komentar serta bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua agar channel ini terus berkembang dan saya bisa membuat video-video baru. Di sini saya akan menguji sebuah kapasitor apakah bisa menghemat listrik atau tidak, karena dalam video saya yang dahulu dengan judul tes kapasitor ternyata tidak menghemat listrik itu banyak perdebatannya di kolom komentar, dan sebaiknya teman-teman semua video jangan di skip ya, agar tidak gagal paham, karena masih ada yang tidak melihat isi video, hanya lihat depannya saja sudah berkomentar kan, seperti itu. Tapi ini jangan di skip agar kita semua tidak gagal paham bahwasanya saya membuat video ini hanya untuk pengertian umum dan tidak ingin berdebat, karena di sini saya hanya menguji dengan menggunakan peralatan yang seadanya dan yang saya punya. Di sini untuk menguji sebuah kapasitor apakah bisa menghemat listrik, saya pergunakan alat-alat yang ini adalah wattmeter, ini tang ampere, saya gunakan setrika listrik dan bor tangan. Nanti kita uji secara bersama-sama ya, dan teman-teman semua bisa menyimpulkan sendiri apakah kapasitor bisa menghemat listrik atau tidak. Sebelumnya kita ukur dulu sebuah setrika dengan menggunakan wattmeter, dan kita ukur ampernya serta nanti kita ukur voltasenya yang masuk. Pertama saya akan nyalakan dulu ya listriknya. Ini sudah nyala wattmeternya, di sini sudah nyala, dan saya akan colokkan listrik setrika ke wattmeter saya. Ini nyala ya lampunya, ini terbaca 318 dan di sini terbaca 09 ya, di sini 0,9 ampere. Kita coba yang sebelah sini hasilnya. Nah, ini 1 ampere. Nah, oke, ampernya sudah kelihatan, 1 terbaca 316 watt tanpa kapasitor ini ya, 318 ampernya 1. Kita ukur tegangannya. Kita ukur tegangan dengan menggunakan ini ya, saya arahkan ke 750 volt. Kita ukur tegangan yang masuk. Ini tegangan yang masuk 215, 216. Oke, sekarang voltasenya adalah 215. Sekarang kita akan pasang ya, dengan menggunakan kapasitor secara seri ya. Saya pasang di sini kapasitornya ini.
ini. Lalu saya akan nyalakan listriknya. Terbaca wattnya 47, turunnya dari 318 ke 47,8 watt. Nah, tapi sekarang kita ukur voltase yang masuk setelah melewati kapasitor. Gitu ya. Jadi kita ukurnya dengan semua peralatan ya. Ini 48 47 ya wattnya. Di sini saya akan ukur voltasenya setelah melewati kapasitor. Apakah voltasenya tetap? Di sini terbaca voltasenya cuma 75 volt. Artinya ada drop voltase setelah melewati kapasitor. Nah, dengan voltase yang seperti ini, apakah setrika ini akan panas? Ya, tentu saja tetap panas ya, tapi tidak maksimal karena voltasenya hanya seperti ini. Nah, kita bayangkan ketika stop kontak ini kita gunakan untuk kulkas misalkan, dengan voltase yang masuk seperti ini. Tapi nanti kita akan uji ya di motor listrik. Kalau ini kan elemen pemanas, itu mungkin berbeda. Nah, voltase yang masuk 68 ya, setelah melewati kapasitor. Kita uji di sini sebelum melewati kapasitor. Sini saya akan ukur di sini ya. Yang dari sana sebelum melewati kapasitor. Gak usah teman-teman, bentar. Tegangan ini sudah berubah 228 tegangannya. Nah, ini. Nah, setelah melewati kapasitor, sini saya ukur tegangannya cuma 75. Wattnya jatuh menjadi 47. Yang jelas voltasenya jatuh, pasti wattnya akan turun kan gitu. Dan jelas panasnya ini tidak maksimal, panas telikanya. Dan saya yakin lampu yang di sini untuk otomatisnya ini nggak akan pernah padam karena memang voltasenya cuma segitu. Artinya dia akan menyedot terus-menerus wattnya, karena kalau normal lampu di sini kalau sudah panas kan putus listriknya, otomatisnya akan memutuskan listriknya. Tapi kalau ini kita pasang berapa lama pun, artinya panas di sini akan berkurang sehingga otomatis tidak mampu untuk memutuskan aliran listrik. Di situ kelihatan bahwasanya karena wattnya turun disebabkan voltasenya yang turun, ada drop tegangan setelah melewati kapasitor. Dan itu apakah bisa menghemat? Kalau wattnya turun, voltnya juga turun, dan kerja setrika tidak maksimal. Artinya harusnya setrika ini dengan tegangan 220 listrik akan terputus ketika ini sudah panas. Ini dengan tegangan segini, ini terus menerus akan menyedot arus dan tidak pernah akan putus listriknya setelah panas ya. Otomatisnya tidak akan mampu memutuskan aliran listrik yang menuju ke elemen pemanas. Nah, kita semakin lama digunakan, ini masih kondisi belum digunakan, tapi nanti setelah digunakan dia akan terus menerus menyala. Berbeda dengan listrik yang normal, setelah sekian menit dia sudah panas, listrik akan terputus, artinya sudah tidak menggunakan arus lagi. Seperti itu. Ini ya. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Walaupun watt turun, tapi voltase juga turun, kerja dari alat listrik tidak maksimal. Nah, ini setrika yang mungkin
tidak begitu ini ya kerusakannya, kalaupun rusak ya. Nah, kita bayangkan ketika voltase drop seperti ini, kita colokkan seperti alat-alat yang lain, misalkan komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, itu akan merusak peralatan, walaupun tidak seketika rusak, tapi itu akan memendekkan umur peralatan tersebut karena voltasenya drop walaupun wattnya turun. Nah, itu akan justru dua kali dampak dari kerugian. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menguji dengan bor tangan. Mungkin hasilnya akan berbeda, tapi kita uji saja. Saya akan cabut dahulu semua. Sini. Kapasitor saya akan cabut juga. Nah, kalau mencabut kapasitor ini masih ada tegangannya. Kita harus shortkan agar arusnya hilang. Seperti ini. Nah, saya akan sambung listriknya. Oke, sini sudah nyala ya. Saya akan uji dengan bor. Ini posisi normal. Posisi normalnya. Wattnya besar sekali ya untuk bor ya, 400-an ya, 300 400 itu ya, nggak menentu kalau. Nah, sekarang kita pasangkan kapasitornya. Oke. Tadi belum saya ukur ya untuk ampernya ya, tapi nggak perlu lah ampernya, ini aja, langsung aja ya kita ukur langsung dengan wattmeter. Ini sudah terpasang kapasitornya, kita ukur. Perhatikan baik-baik teman-teman. Paling besar itu wattnya itu di 70 watt, tapi bisa lihat teman-teman lihat ya, maksud saya bisa teman-teman lihat putaran bor itu berkurang jauh, walaupun kita melihat tidak jelas karena lewat visual atau video, tapi bisa didengarkan lewat suaranya ketika tadi normal dan ketika sudah melewati kapasitor, maka akan ada drop tegangan di situ atau drop voltase, sehingga wattnya menjadikan turun. Dan perhitungannya untuk bor tangan seperti ini, kita ngebor dengan listrik yang normal, misalkan kita membutuhkan waktu 5 menit untuk melubangi sebuah besi atau kayu, dan dengan RPM yang seperti itu, yang lambat itu, dengan menggunakan kapasitor, kita butuhkan waktu berapa lama untuk melubangi sebuah kayu atau besi. Misalkan kalau normal di 5 menit, kalau dengan menggunakan kapasitor itu di 20 menit baru tembus, atau di 25 menit baru tembus. Nah, letak ngiritnya di mana kan gitu. Nah, sekarang kita bisa uji semua dengan menggunakan peralatan. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Ya agar kita semua, teman-teman semua, bisa memahami bahwasanya listrik
untuk penghemat seperti ini ya, itu belum ada pembuktiannya secara real. Nah, kalau misalkan betul kapasitor bisa menghemat listrik, saya meyakini pemerintah akan menyuruh PLN atau memerintahkan PLN untuk memasang kapasitor di rumah-rumah dengan KWH yang bersubsidi. Kalau betul kapasitor bisa menghemat listrik. Karena apa? Karena KWH yang bersubsidi separuh yang bayar adalah pemerintah, separuh yang bayar adalah yang punya rumah. Artinya pemerintah juga ingin hemat. Kalau ini bisa menghemat, tentu KWH yang bersubsidi pasti dipasang kapasitor. Nah, terus kapasitor bank atau kapasitor bank yang di gedung-gedung atau di mal-mal itu buat apa? Itu untuk memperbaiki cospi, dan kalau cospinya dia buruk, maka dia akan kena denda oleh PLN karena cospi itu sudah ditentukan oleh PLN. Makanya di sana dipasang cospimeter untuk mengetahui apakah cospinya baik atau cospinya buruk. Kalau buruk itu kena cas atau kena denda dari PLN. Itu fungsi kapasitor bank yang dipasang di mal-mal atau gedung-gedung yang banyak menggunakan motor-motor listrik. Sedangkan di perumahan karena tidak seberapa menggunakan motor listrik, paling ada di kulkas dan di AC atau di pompa air, maka tidak perlu menggunakan kapasitor. Dan ini dipasang secara seri ya, lagi nanti dipasang secara paralel. Pokoknya nanti simpulkan sendiri ya teman-teman, apakah ini bisa menghemat atau tidak dengan percobaan yang telah saya lakukan tadi dengan menggunakan wattmeter dan ampere meter atau tang ampere. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like serta komen yang sebanyak-banyaknya, dan bagikan yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang lain agar channel ini bisa berkembang dan terus bisa membuat video-video yang lainnya. Bahwasanya di channel saya akan membuat video-video yang real dengan apa yang saya pelajari dan apa yang saya miliki dan pengetahuan yang saya ketahui. Jadi tidak ada hanya mengejar sebuah konten seperti itu ya. Mungkin hanya ini video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.